Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lukas Pasiolo, mahasiswa semester 1, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jurusan mata kuliah saya, yaitu pemrograman fundamental, yaitu di sini pemrograman Java, yaitu materi tentang percabangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu percabangannya dan juga bagian-bagiannya. Baiklah, langsung saja. Yaitu di sini yaitu percabangan. Percabangan di sini maksudnya yaitu ketika misalnya nih kita punya inputan nilai. Di sini kita ada sebuah kayak pilihan gitu ya. Jika nilainya itu lebih besar atau sama dari 55, maka dia akan menghasilkan lulus atau true dan lulus. Jika dia kurang misalnya nilai kita dari 55 ini, maka dia akan menghasilkan false. Seperti itu. Mungkin langsung saja. Yaitu pertama ada yang namanya statement if. Statement if di sini maksudnya yaitu di sini ada kondisi dan juga ada if kodenya. Kondisi di sini adalah misalnya kondisinya di sini adalah seperti contoh sebelumnya, itu lebih besar atau sama dari 55 misalnya nilai. Jika kita masukkan sebuah inputan misalnya 60 misalnya, maka dia akan menghasilkan true karena 60 itu lebih besar dari 55, sehingga nanti di sini if kodenya misalnya adalah lulus. Baru di sini sampai sini dan programnya selesai. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan sebuah nilai kurang dari 55, maka dia akan false dan akan langsung programnya akan langsung selesai. Baiklah, langsung saja kita ke contohnya misalnya seperti ini. Oke, kita masuk langsung ke contohnya, yaitu misalnya di sini rumusnya ya. Kita langsung masuk dulu ke rumusnya, yaitu di sini ada yang namanya if. Di sini ada ekspresinya. Lalu di sini ada lagi namanya aksinya. Oke, ini adalah rumusnya ya. Kita deklarasikan aja. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, jadi seperti kita bilang di contoh tadi, misalnya nih kita masukkan sebuah nilai misalnya ya, integer nilai yaitu misalnya adalah integer nilainya yaitu 50. Kita masukkan salah. Oke, sorry bukan seperti ini, tapi sama dengan 55 misalnya ya, 55. Baru kita masukkan if-nya jika ekspresinya di sini adalah nilai itu lebih besar atau sama dari 55, maka di sini kita masukkan aksinya. Kita print shout lulus. Oke, kita lihat bagaimana. Kita tunggu. Oke, dan ternyata ini adalah lulus. Kenapa? Karena kita masukkan sebuah nilainya itu 55. Sedangkan di sini ekspresinya ada jika nilainya itu lebih besar atau sama dari 55, maka dia akan lulus. Akan menghasilkan peringan lulus. Tetapi kalau misalnya kita masukkan nilai itu kurang dari 55, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Programnya akan langsung selesai. Kenapa? Karena di sini dia akan langsung false. Kalau misalnya kurang dari 55, dia akan langsung false seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang namanya if else. If else di sini sebenarnya tadi kalau misalnya yang if tadi itu hanya ada if-nya ya. Tidak. Jadi kalau misalnya dia false, maka dia akan langsung programnya akan langsung selesai. Sedangkan kalau if else sini ada if dan juga else. If-nya di sini misalnya nih sebuah kondisi. Kita memasukkan misalnya tadi seperti tadi misalnya
nilainya lebih besar atau sama dari 55. Kita masukkan nilainya 50. Kalau tadi kan langsung programnya akan langsung selesai ya. Tapi kalau di sini kita masukkan lagi, tambahan lagi di sini else. Hal di sini akan menyebabkan akan ada satu statement lagi di sini yang bilang bahwasannya misalnya kurang dari 55 itu adalah gagal. Jadi dia akan menghasilkan statement gagal, baru programnya selesai. Seperti ini ya. Contohnya yaitu seperti ini misalnya. Nilainya tuh di sini ya. Oke. Kita tambahkan di sini yaitu else-nya. Yaitu else-nya kita tambahkan di sini yaitu apa nih? Short. Kita print dulu short gagal atau misalnya dia gagal. Oke, kita lihat, kita masukkan yaitu dari 50 dan hasilnya adalah gagal. Ini akan menghasilkan sebuah nilai. Kenapa? Jadi seperti ini. Jadi karena dia tadi false, sehingga dia masuk ke sini. Di sini statementnya gagal, baru dia programnya selesai. Seperti itu untuk if else-nya ya. Selanjutnya ada lagi yang ada namanya statement if else if. Statement if else if di sini maksudnya yaitu adalah misalnya nih, kita masukkan di sini kita memasukkan misalnya jika nilainya itu lebih besar dari 75, maka dia akan true dan outputnya adalah sangat bagus. Sedangkan kalau misalnya nilainya itu lebih kecil daripada 55, maka dia akan false kan? False. Namun false di sini kita masukkan lagi nilainya, yaitu nilainya itu lebih kecil, jika nilai itu lebih besar dari 55, akan ada lagi sebuah statement baru di sini ya. Di dalam false nih, dalam else di sini akan ada if-nya lagi, yaitu else if. Baru di sini jika true dia akan menghasilkan output bagus, sedangkan jika false dia akan menghasilkan output kurang bagus. Seperti itu. Langsung saja ke contohnya, mungkin seperti ini ya. Oke. Yaitu mungkin di sini ya, kita hapus dulu. Oke, kita misalnya di sini kita masukkan aja langsung rumusnya ya. Kalau tadi kan cuma if dan ekspresi dan aksi. Di sini misalnya ada else-nya lagi. Else if, baru kita masukkan ekspresinya lagi. Ekspresinya yaitu ekspresi 2 misalnya. Oke. Di sini ada lagi ekspresi 1. Oke, di sini kita aksi ya, mungkin kita ganti aja statement. Sama aja sebenarnya. Statement di sini kita tambahkan lagi misalnya statement misalnya kita deklarasikan aja mungkin ya. Di sini misalnya ini kita kira aja statement 2 misalnya ya, statement 2. Oke, tutup kurung, seperti itu. Lalu jangan lupa ininya. Oke, di sini juga lupa tadi titik komanya. Lalu kita tambahkan lagi misalnya else if, baru ada lagi nanti else. Jadi if ada else if-nya, baru terakhir ada else-nya. Ini oke, seperti ini. Mungkin seperti ini ya contohnya. Jadi ada if, ekspresinya ada statementnya yaitu statement 1 misalnya. Oke, ada statement 1, lalu else if lagi ekspresi 2, statement 2. Baru di sini ada lagi mungkin statement default ya, statement
statement default. Oke, statement default. Oke, seperti ini ya contohnya. Mungkin kita hapus saja ini. Oke, misalnya nih, contohnya tadi misalnya begini. Jika nilainya itu lebih kecil dari 75, maka dia akan true dan juga false. True dan sini adalah sangat bagus. Oke, kita masukkan di sini misalnya nilainya lebih besar atau sama dari 75. Oke, sorry typo. Dia akan menghasilkan sangat bagus ya. Sangat bagus. Baru ada lagi else if nya lagi, kita hapus saja else if nya. Ekspresi 2 nya itu jika nilainya lebih kecil ya, jika nilainya itu lebih kecil dari 75 misalnya nih, lebih kecil atau sama dari 55, maka kita print lagi, dia akan bagus ya, bagus. Lalu selanjutnya else nya lagi, jika else nya di sini adalah bukannya. Oke, seperti ini. Else if nya itu short dan kurang bagus. Oke, seperti ini ya. Jadi kita masukkan nilainya adalah 50 ya di sini. Kita lihat. Oke, jadi dia akan menghasilkan kurang bagus. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan nilainya itu adalah 76 misalnya, nilai kita 76 nih. Oke, dia akan menghasilkan sangat bagus di sini seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi ketika misalnya nilainya itu jika nilai itu lebih kecil atau lebih besar dari 75, outputnya akan sangat bagus. Dia akan langsung true dan ke sini. Sedangkan else if-nya jika nilainya itu kurang dari 75 misalnya, dia akan ke sini ke else if dulu, else if baru dia lihat ke sini. Ternyata nilainya itu misalnya masuk lagi ke sini. Ternyata nilainya tadi kan 50, ternyata dia masih false juga, baru dia masuk ke kurang bagus. Seperti itu untuk yang statement if, else if ya. Selanjutnya ada namanya switch case. Switch case di sini sebenarnya cukup unik ya. Jadi switch case di sini misalnya nih, switch case-nya ada case 1, case 2 dan juga case n atau case default. Baru nanti dia ada statement 1, statement 2, statement default, statement n-nya, baru switch-nya akan berakhir. Kita langsung aja masuk ke contohnya, yaitu seperti ini ya. Oke, ini kita hapus saja, kita hapus. Oke, untuk rumusnya itu ya seperti ini misalnya. Switch. Oke, sorry typo lagi, suka kali typo ya. Ada ekspresi, baru di sini ada case pilihan maksudnya. Misalnya kita mau case, misalnya case 1, case 2, case 3, seperti ini, case pilihan. Baru nanti ada statement, baru tutup. Baru nanti tutup kurungnya. Oke, seperti ini. Ini adalah contohnya ya, untuk apa ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke
langsung aja masuk ke contohnya, yaitu seperti ini. Yaitu misalnya tadi kita lihat nih, udah ada contohnya belum? Oke, di sini kita ada salah satu contoh soal. Soalnya ini soal namanya itu special sweet case ya. Spesial. Wow. Di sini ini ada salah satu contoh dari tugas kuliah saya sebenarnya. Jadi di sini instruksinya adalah ada 3 buah pilihan output. Jika input 1 maka outputnya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan jika kita input 2, maka outputnya adalah 2 dan 3. Dan juga jika kita inputkan 3, maka outputnya adalah 3. Lalu di sini perintahnya itu kita inputkan 1 dan hasilnya adalah 1, 2, 3. Dan kita harus menggunakan sweet case. Oke, kita coba ya. Kita gunakan rumus ini ya, sweet case-nya. Misalnya kita buat dulu kita mungkin gunain scanner ya di sini biar lebih gampang. Oke, kita bukan dulu di sini scanner tuh import, kita import dulu scannernya, import java .util.scanner util. Lalu kita masukkan di sini, kita import scannernya, scanner input new scanner. New scanner system .in. Aduh, typo suka kali typo. Oke, scanner .in, baru kita masukkan integer datanya, integer angka, misalnya integer angka sama dengan input dot next integer ya. Jangan lupa titik koma, ini yang paling sering lupa nih aku kalau masalah kayak gini. Udah capek-capek error, udah dicariin ternyata cuman kurang itu aja. Oke, kita masukkan switch-nya ya. Switch-nya kita masukkan ekspresi. Ekspresinya di sini apa sih? Di sini kita punya integer angka karena kita menggunakan input ya. Kita masukkan di sini integer angkanya. Lalu ada ekspresi, lalu kita gunakan seperti ini, case pilihan. Case-nya misalnya case-nya case 1 titik 2, baru statementnya apa di sini, misalnya short apa tadi disuruhnya, lupa. Ada 3 pilihan di sini. Jika di input 1, oke. Itu. Oke, di sini misalnya nih. Di sini ada 1. Oke, ini case 1-nya. Lalu itu ada case 1. Kita masukkan lagi statementnya lagi. Misalnya case 2 misalnya. Case 2-nya di sini shout dot 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya case 3-nya case 3 shout dot apa nih, 3. Oke, di sini kita lihat, kita print ya. Oke, kita mau masukkan berapa nih? Oke, kita masukkan 1 misalnya. Wih, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kenapa seperti itu? Kita kan ngikutin 1 nih. Kita kan cuma input 1 nih, 1. Seharusnya kan yang di print cuma 1 aja ya, karena karena kita cuma masukin 1. Tapi kenapa di sini ada 1, 2, dan 3-nya? 2 dan 3-nya juga ikut terprint ya, terprint atau masuk ke dalam outputnya. Kenapa seperti itu?
karena salah satu sifat switch cache di sini dia apabila misalnya nih kita masukkan satu di sini kan masuk ke cache satu ini ternyata dia true, baru dia akan terprint satunya seperti ini. Tetapi dia juga akan tetap masuk ke cache 2, ke cache 3, baru dia programnya selesai. Jadi kalau misalnya di satu di sini misalnya sudah true, cache 2 dan cache 3-nya juga akan tetap ikut terprint. Sedangkan misalnya kita masukkan 2 misalnya. Satu ini cache satunya tidak akan terprint. Kenapa? Karena kita switch-nya kita sudah inputkan 2, dia masuk ke cache 1. Cache satunya ternyata false. Dia masukkan ke cache selanjutnya, ke cache-nya yaitu cache 2. Ternyata dia true. Baru dia masuk lagi true, terprintlah 2, pergi lagi ke cache 3, baru programnya selesai. Begitu juga kalau misalnya kita print di sini 3. Yang terprint juga hanya 3. Karena apa? Karena dia masuk ke cache 1, dia ternyata false, masuk ke cache 2, dia masih false, baru dia masuk ke cache 3. Seperti itu. Lalu sebenarnya ini untuk tugas tadi ya, sebenarnya tugas ini sudah benar. Lalu bagaimana caranya? Tapi saya akan membahas ini bagaimana caranya supaya kalau misal kita masukkan 1 di sini, misalnya nih kita masukkan 1 yang terprint cuma 1, dan 2 dan 3 tidak. Lalu bagaimana caranya untuk di switch cache di sini? Kita akan menggunakan yang namanya break. Kenapa? Jadi gini, misalnya gini, break. Oke, ini gini. Oke, break. Jadi breaknya cuma print 1. Kenapa seperti itu? Jadi kita masukkan input data 1, dia masuk ke 1, data true. Baru dia langsung ke break dan akan programnya akan selesai. Jadi dia tidak akan lagi masuk ke cache 2 dan cache 3. Begitu juga di cache 2-nya kita break juga. Lalu seperti ini ya. Jadi supaya dia tidak terprint secara berurutan seperti ini, kita gunakan break untuk di switch cache. Selanjutnya, ini ada satu soal lagi untuk materi percabangan ya. Yaitu di sini ada namanya pilihan jurusan kuliah. Pilihan jurusan kuliah di sini perintahnya yaitu buatlah program untuk memilih jurusan kuliah. Pilihan 1 yaitu teknik informatika, jurusan 2 ada sistem informasi, pilihan 3 ada teknik elektro, dan keempat ada teknik industri. Yang kelima ada matematika terapan. Kemudian outputkan pesan selamat datang. Lalu kita inputkan 3, lalu outputnya akan keluar selamat datang di jurusan teknik informatika. Oke, kita buat pilihan program ya di sini. Oke, kita coba. Kita hapus aja di sini. Kita hapus aja ya biar lebih gampang nengoknya. Oke, integer angkanya kita masuk misalnya dengan integer pilihan. Integer pilihan. Waduh. Kamu pilihan aku atau belum? Oke, sorry. Switch cache. Switch cache-nya di sini kita masukkan ya, contohnya yaitu kita masukkan ekspresi. Ekspresinya adalah pilihan jurusan kuliah. Oke ya, pilihan jurusan kuliah misalnya ya. Lalu kita seperti ini. Cache-nya misalnya cache berapa nih? Cache 1. Lalu di sini kita masukkan statementnya. Statement. Aduh ini statement. Aduh kok aku lupa tulisan statement. Oke, biar aja. Sorry, lupa blank nih. Selanjutnya yaitu pertama tadi jurusan teknik informatika ya, kita buat misalnya selamat datang di jurusan teknik informatika. Oke, ini adalah cache pilihan satunya. Lalu kita print ya, kita print aja. Kita print lagi, kita copy.
seperti itu. Aduh. Oke, lalu kita buat case 2 nya. Case 2 nya yaitu short, kita print lagi, kita seperti ini. Oke, ini kita copy paste. Oke, sorry salah, kita tambahkan dulu misalnya ini, baru kita paste di sini. Selamat datang di jurusan Teknik Informatika. Tadi kedua kalau nggak salah jurusan Sistem Informasi ya, Sistem Informasi. Lalu yang case ketiganya kita coba lagi, misalnya misalnya case 3 yaitu South. Case 3, sorry ini bukan ini ya, South. Oke, kita copy lagi, kita paste. Ketiga tadi kalau nggak salah teknik apa ya, tunggu, 3 tadi ada teknik elektro, teknik industri, teknik elektro. Lalu di case 4 nya, case 4 yaitu South, kita print lagi, paste, teknik elektro, selanjutnya. Oke, di case 5 kita print lagi, case 1, case 2. Oke, ini salah ya, kenapa ada 2 teknik elektro di sini. Teknik elektro, industri. Oke, di sini kita buat lagi apa tadi, matematika terapan ya, terakhir matematika terapan. Oke, kita print lagi case pilihan. Kita sudah tadi perintahnya kita masukkan input yang 3 dan hasilnya adalah selamat datang di jurusan teknik elektro. Kita lihat 3. Lalu kenapa seperti ini? Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, dia akan tetap seperti ini. Kita memerlukan yang namanya break ya, break, supaya dia tidak terprint, yang di bawahnya juga tidak ikut terprint. Break, selanjutnya oke, break. Oke, seperti ini sudah. Oke, kita masukkan 3, selamat datang di jurusan teknik elektro, seperti ini ya. Ini untuk kalau misalnya kita membuat jurusan pilihan kuliah. Jadi case 1 nya kita masukkan seperti ini, dan jangan lupa breaknya. Case 2, case 3, case 4. Oke, karena kita teknik informatika. Oke, di sini kita masukkan 1 dan selamat datang di jurusan teknik informatika. Mungkin sampai di sini ya video saya tentang percabangan. Masih ada lagi untuk materi selanjutnya, yaitu ada materi perulangan atau looping, dan juga nanti akan ada array juga di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian materi saya kali ini, tolong diberitahu atau di kolom komentar misalnya, karena saya juga masih sangat banyak belajar dan masih banyak sekali kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.